Ngobrol-ngobrol ringan sama anak-anak. Nih, Ani senali Ren. Ini Ren ya. Dia bilang dia orang Indonesia. Ini Taiwan Ren ya. Kalau dia ngakunya orang Taiwan. Kalau anakku ngakunya orang Indonesia karena memang dia lahir di Indonesia. Ani nih. Ini Ren ya. Ini Ren ya. Oh, dia juga ngakunya orang Indo. Saya ni men ini Ren ha. Lai, give me 5.你喜欢印尼吗？抱石头啦。喜欢。我们小时候去印尼要出去逛，对呀、而且闲晃。对呀、那你现在想不想去印尼？想。想。我阿妈养公鸡哦。外婆，什么？你阿妈怎样？我外婆有养猫，还有鸡的很多羊。哦，养鸡啊、还有呢？猫。猫，还有鸭，还有鸭。鸭。Neneknya di Indo katanya. Yang Kata dia neneknya di Indo itu melihara apa? Bebek, ayam, terus apa lagi? Kambing. Oh. Ya ini Cece. Ini cai ini ya jenren nih. Ini ama在外婆那里养很多动物啊，可以买剪剪呢，对不对？可是你是台湾人呢，对不对？但是我小时候有住印尼跟台北。是啊。我小时候住印尼很多遍了，我也是。我住印尼最多遍。没有啦。很多啊！你小时候住印尼是5个月。5个月。对。Anak pertamaku ini dia lahir di Indonesia dan sekitar umur 5 bulanan dia baru datang ke Taiwan dijemput papanya. 我住5个月，我住3个月，你太少了。Ya karena aku punya masalah sama double data sama surat-suratnya. Jadi aku nggak bisa ikut sama dia ke Taiwan. Jadi aku sama dia ke Taiwannya nggak sama. Dia ke Taiwan dulu, baru setelah 2 bulan kemudian aku baru bisa nyusul ke Taiwan. Mami, Dan kalau你是在印尼出生的？对呀。对。那你呢？你煮什么？我煮鸡。那你呢？你说什么？我要煮这个。我要煮这个。你要吃那个呀？煮鸡哦。Kalau anakku yang ini lahir di Taiwan. Jadi dua anakku ini lahirnya satu di Indonesia, satu di Taiwan. Lai. Ayi. 我还小，我是小 baby 啦。你在这里幸福吗？妈咪，我的嘞？妈咪，我的口罩在哪里啦？我很辛苦哦，没有钱呢。Udah mau lebaran, nggak bisa kirim duit. Semenderita itukah? Iya, ini makan siangku. Sayangku lah, sayangku. Boleh tanya-tanya ya? Boleh, tanya apa? Di sini nikah udah berapa lama? Piro yo sampai lali. Oh, saking banyaknya beban ini. Beban hidup, beban berat badan. Berapa tahun ya? Semua? 8 tahun. 8 tahun lebih
sekitar itulah. 8 tahun ya? Tahun berapa? 2014? 14 nikah. Terus Ya 8 tahunan lah. Terus 2016 datang ke Taiwan awal. Oke. Terus 2017 melahirin anak. Loh, kenapa 2016 baru datang ke Taiwan? Iya, dulu itu prosesnya ruwet. Oh, sama berarti kayak aku. Soalnya kalau aku dulu itu udah dari muda, belum cukup umur ke luar negeri. Jadi terus berakhir di penjara. Berakhir belum berakhir di penjara, karena di penjara napi. Dulunya Jadi itu, berakhir dengan keruwetan ya. ya berakhir dengan keruwetan Sama, lah. Soalnya sama. ya begitulah istilahnya itu. Ya sama sih, aku juga kayak gitu. Apalagi ya begitulah istilahnya. Akhirnya nikah 2 tahun, terus baru kesini terus Untung ya suaminya mau memperjuangkan. ya namanya hidup, masa-masa pacaran mah indah. Iya, enggak, maksudnya kan kalau suaminya nggak mau memperjuangkan itu pisah berarti selama 2 tahun kan nggak Iya. bareng suami. Ya, Kalau ya suaminya nggak memperjuangkan, kita otomatis nggak bisa kesini kan. ya walaupun 2 tahun kan enggak semata-mata kita no kontak, kita Iya. kan tetap Iya. tiap hari kontekan, terus urus Iya. dokumen, dia juga ke Indo, kita ketemu di apa itu namanya, Teto, Iya. ngurus dokumen, interview. Apalagi dulu itu kenapa lama, karena juga itu apa namanya, interviewnya gagal. Jadi kedua kali baru gol gitu. Gitu ya, pokoknya sama aja lah sama aku juga prosesnya seperti itu juga sih. Enggak interview pertama gagal, interview kedua baru, dan cukup menguras dompet ya, bener nggak? Bukan hanya menguras dompet, Menguras pikirannya, perasaan, menguras hati, menguras air mata, terus menguras waktu. bener. Bukan hanya dompet, Bener. sampai menguras hasil ladang juga. Iya, bener. Soalnya kenapa aku ngomong seperti itu, karena memang aku juga ngalamin gitu. Kalau di Indo itu ya biayanya itu petugasnya, pemerintahnya itu banyak calo. Sebenarnya enggak mahal, tapi Jadi mahal. jadi mahal karena dianya minta komisi, minta uang mulus. Pertama, kedua terus transportasinya itu jauh. Iya. Jadi harus sedangkan nikah sama orang Taiwan itu harus butuh proses, sedangkan satu surat aja kita dari RT, RK, lurah, ke polisi, polsek, polres, terus KUA, terus kabupaten, itu cuma satu surat. Bayangin aja kalau kita waktu itu awal nikah itu harus 25 persyaratan kayaknya. Itu bayangin aja kalau satu surat aja kita dari Pak RT sogok rokok 25.000, terus ke RK, lurah, polsek, polres, berapa duit itu? Iya, memang. Satu surat aja udah maaf ngomong udah 2 juta. Iya. Padahal kalau dihitung harga cuman mungkin 100.000. Iya, itu belum transportasi Iya, ya. belum transportasinya, jauhnya 1 hari lebih naik motor panas. Kalau di Taiwan pemerintah nggak bakal nyalok, cuman prosesnya itu nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kita bisa manipulasi, bisa bayar calo beres. Kalau di sini mah kita kemana aja harus sesuai data, harus pergi sendiri. Tapi apa namanya, komisinya nggak ada gitu, murah. Iya. Cuman harus repot sendiri gitu. Kalau di Iya. Indo udah
repot semuanya udah. Jadi kalau mau nikah sama orang sini, kalau enggak suaminya tulus dari hati, kalau cuman mau cari sensasi mending gak usah. Iya. Soalnya benar-benar prosesnya. Kalau dulu sih yang aku rasain seperti itu juga sih, tapi nggak tahu yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu kayaknya lebih ruwet. Masa? Lebih ruwet. Kalau dulu aku nggak ada tertera surat mualaf dari kedutaan, tapi kalau sekarang aku dengar katanya harus ada surat mualaf. Dulu ada kok. Dulu aku ada surat mualaf dari yang di Jakarta tuh apa ya? Masjid Istiqlal. Ya, aku dari Istiqlal surat mualafnya. Kalau dulu mah tergantung daerah, tergantung persyaratan, tapi kalau sekarang udah lebih rumit lagi. Apalagi kalau yang double data, terus umur yang dituain, itu harus hati-hati. Iya. Aku juga termasuknya double data sih. Kalau aku itu bukan masalah double data. Kalau aku itu dulu aku di Indo udah punya anak, tapi anaknya itu ada tertera punya anak, tapi aku nggak bisa ngeluarin akte cerai gitu. Jadi itu yang bikin rumit ya. Yang bikin rumit. Sedangkan namanya negara Taiwan kan harus tertera anak dari mana, kenapa bisa cerai. Terus Iya. nanti orang sini kan kirain nikah sama orang sini kita bohongin dokumen. Iya. Gitu. Anak berapa, Bu? Anak 2, 1 di Indo, 1 di sini. Sekarang mau nambah lagi nggak? Aku kalau pengen suruh nambah mah mending nambah duit. Kalau itu aku juga mau. Kan udah banyak, udah tua, rambut udah banyak yang putih. Rambut udah banyak yang putih. Ya, sama lah. Berat nambah beban badan udah, beban hidup udah banyak. Jadi kalau bisa mah nambah duit. Itu juga aku mau sih. Ada rencana pulang nggak tahun ini? Rencana mah pengennya cepet. Kalau bisa hari ini terbang mah hari ini terbang. Tapi nggak tahu Nggak, ya. di sini masih belum aman lah. Di Indo sekarang kurus turun pertama. Oh iya, sekarang berapa ya? Katanya nggak nyampe 500. 496 Oh. terus turun. Bahan Mami pokok. langsung nani. Ini masa apa ya? Nih, ini anaknya nih. Ayanda. 你介绍一下，你介绍一下，你是谁？谭亚怡。曾乐怡是谁的宝贝？妈妈。妈妈的宝贝啊。你看一下弟弟弟弟在那边一个人，跟那个永晴。Ini Bang Hutan. Kayak sebenarnya kalau dibilang kangen ya kangen banget, apalagi sekarang kan bulan puasa, masa-masa kayak gini nih, kangen keluarga, kangen orang tua. Tapi ya apalah daya, beban hidup mahal, bahan pokok mahal, Semua mahal. semua mahal, uang 1 juta nggak ada artinya. Iya bener. Jadi apalah daya harus ditahan dulu, mending uangnya dikirim ke Indo. Iya. Tapi nggak tahu ini mau kirim nggak ada duit. Ya Bohong. Allah. Dia itu ngomong bohong lah, dia kerja lah, nggak kayak aku ini. Kalau aku ya benar-benar pengangguran ini. Kerja tapi duitnya nggak bisa ngomong. Duitnya nggak bisa ngomong karena duitnya udah jadi pohon. Pohon apa? Nanam pohon apa di Indo? Pohon serai, Pohon serai. kencur.
Dia di Indo itu juragan ternak kayaknya. Allahu Akbar. Juragan itu juragan Emak, kontrakan, juragan travel itu. Tapi itu namanya juragan ternak juga nggak apa-apa kan, tetap menghasilkan. Punya Pak. Syasino. Yang penting kan tetap menghasilkan. Ya kan? Daripada nggak menghasilkan. Aku mah nggak tahu menau itu, aku nggak bisa ngomong. Di Taiwan juga sekarang apa-apa mahal, Iya benar. biaya hidup mahal, Gaji nggak naik-naik ya. askes mahal, askes sekarang udah naik, terus bahan pokok juga naik, Iya, terus biaya hidup juga naik. iya. Makanya orang Taiwan banyak yang nggak mau punya anak banyak, ada juga banyak yang nggak mau nikah. Iya. Soalnya prinsipnya orang sini itu daripada buat anak, ngelahirin anak, bikin anak terlantar, mending gak punya anak sama sekali. Betul. Itu prinsip orang sini. Iya. Bukan kayak orang Indonesia yang katanya banyak anak banyak rezeki. Itu bullshit. Banyak anak ya ruwet. Karena memang di sini itu ya biaya hidupnya itu lumayan ya, menurut aku. Lumayan lah juga kan orang sini itu nggak kayak orang Indo. Kehidupannya kalau di Indo mah Abang sini. makan masih bisa metik daun singkong, metik daun kangkung, nggak punya sayur masih bisa minta tetangga, dikasih tetangga. Di sini siapa yang mau ngasih? Tapi terkadang di sini juga saudara sama saudara cuek ya. Banyak. Jadi nggak peduli mau saudara kita itu kaya, miskin. Kayaknya ya aku, kamu ya kamu gitu. Iya. Jugaan enggak semua orang Taiwan itu kerja. Enggak semua orang Taiwan itu kaya. Enggak semua orang Taiwan itu punya rumah. Enggak semua orang Taiwan itu hidupnya mapan. Banyak kok di Taiwan yang kerja di gelandangan. Banyak di Taiwan yang sampai kakek nenek nggak punya rumah. Banyak. Betul. Soalnya di sini tuh rumah itu mahal, biaya hidup mahal. Jadi tergantung orangnya. Di sini kerjaan banyak. Kalau masalah lapangan kerja, hidup di Taiwan itu lebih mudah kalau dibanding di Indo. Di Indo itu udah apa-apa mahal, nggak ada lapangan kerja. Di sini kalau kita mau niat, Iya, berusaha pasti lah. berusaha, kalau kita ngelamar kerja pasti dapat, pasti bisa lah. Cuman asli penduduk orang Taiwan itu masalah pekerjaan itu kalau masalah rencen mah lebih rencen orang Indonesia. Banyak wisata-wisata yang gratis ya. Seperti contohnya ini di sini. Mungkin kalau di Indonesia bayar ini ya. Ya kalau Karena di sini itu kita bisa lihat banyak apa ya? Kita bisa lihat ada kolam ikan, taman, tempat kita bermain sama anak-anak, sama keluarga, kumpul-kumpul di sini itu kayaknya tempatnya bagus gitu, bagus untuk keluarga. Tapi di sini gratis loh. ya gratis karena pemerintah Taiwan itu tuh menjamin hidupnya negaranya gitu, Warganya. menjamin Ya, menjamin hidup kayak taman hiburan, transport, terus kehidupan, pangan, sandang, papan, itu tuh pemerintah menjamin banget. Makanya Iya. di sini tuh ada enaknya, ada Oh, iya, susahnya. Enaknya di sini itu nggak ada calo, nggak ada apa namanya itu, yang kayak pemungutan biaya itu nggak ada di sini. Iya, Cuman susahnya di sini itu harus dokumen itu harus real.